Ya, selamat datang semuanya. Selamat bergabung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kejahatan cybercrime, di mana ada beberapa bahasan yang akan kita bahas mulai dari definisinya, ruang lingkup, karakteristik dan jenis cybercrime sampai dengan bentuk kejahatan cyber. Langsung saja. Ya, perkembangan internet telah memunculkan dunia baru yang kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan istilah dunia maya atau cyberspace atau dunia semu, yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan fasilitas realitas yang baru berbentuk virtual, atau bisa disebut dengan kata lain tidak langsung dan tidak nyata. Ya, perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut nih harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, untuk pemanfaatan teknologi informasi ini memiliki beberapa permasalahan hukum ya yang seringkali dihadapi ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Secara umum, untuk kejahatan dalam bidang teknologi informasi, di sini terdapat dua kelompok. Yang pertama, kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantunya, dan yang kedua adalah kejahatan yang muncul setelah adanya internet ya, di mana sistem komputer sebagai korbannya. Langsung saja kita bahas tentang kedua kelompok ini. Ya, yang pertama adalah kejahatan biasa yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantunya. Nah, dalam kejahatan ini terjadi peningkatan modus dan operandi yang dari semula menggunakan peralatan biasa sekarang telah memanfaatkan teknologi informasi. Dampak dari kejahatan biasa yang telah menggunakan teknologi informasi ternyata cukup serius ya, terutama bila dilihat dari jangkauan dan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Contohnya pencurian uang atau pembelian barang menggunakan kartu kredit curian melalui media internet dapat menelan banyak korban. Ini suatu hal yang jarang terjadi dalam kejahatan konvensional. Kemudian kelompok yang kedua, kejahatan yang muncul setelah adanya internet. Nah, jenis kejahatan ini jenis kejahatan dalam kelompok ini makin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Salah satu contoh yang termasuk dalam kejahatan kelompok kedua ini adalah perusahaan situs internet, pengiriman virus atau program-program komputer yang tujuannya untuk merusak sistem kerja komputer tujuan. Ya, berikutnya kita akan berbicara mengenai ya, aspek hukum dalam rezim hukum cyber ini cukup luas, yaitu dalam hukum administrasi, perdata dan juga pidana. Nah, ketiga bidang hukum cyber tersebut dapat disebut sebagai cyber law ya. Akan tetapi sama seperti dunia realita, dalam cyberspace juga banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang lebih sering disebut sebagai cybercrime. Nah, kejahatan dalam ruang virtual ini dapat berupa kejahatan konvensional maupun tindakan-tindakan orang yang kemudian dikriminalisasi sebagai bentuk kejahatan baru yang hanya mungkin terjadi dalam ruang virtual. Nah, oleh karena itu, maka diperlukan cyber law atau aturan atau norma hukum yang diterapkan dalam cyberspace untuk menjaga tertiban masyarakat, termasuk juga memberi sanksi kepada para pelaku kejahatan. Nah, untuk cyberspace itu sendiri ini berbicara tentang dunia elektronik ya, tentang ruang virtual di mana orang dapat hadir tanpa harus ada atau perlu eksis secara
fisik. Ya, terdapat istilah di luar sana, crime is product of society itself. Ya, secara sederhana, pernyataan ini dapat diartikan sebagai bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, maka akan semakin canggih dan beraneka ragam pula lah tingkat kejahatan yang dapat terjadi. Nah, salah satu contoh terbesarnya yang saat ini adalah kejahatan dunia maya atau biasa disebut dengan cybercrime. Ini merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Ya, ini adalah kejahatan di bidang teknologi informasi. Biasanya yang berada ya dalam cyberspace ini atau cybercrime selalu menunjuk pada kejahatan dalam arti yuridis. Ya, mungkin nanti kalian bisa dalami lebih terkait dengan maksud kejahatan dalam arti yuridis ya. Ini adalah yaitu aktivitas ya dalam arti berbuat atau tidak berbuat manusia yang secara tegas dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Mungkin nanti kalian lebih paham ya tentang kejahatan dalam arti yuridis. Ya, kemudian kita akan memasuki pembahasan tentang cybercrime. Apa itu cybercrime? Bisa dilihat semuanya. Salah satu departemen US, Department of Justice ya, memberikan pengertian cybercrime is any illegal act requiring knowledge of computer technology for perpetration, investigation, or prosecution. Kemudian Abdul Wahid dan Muhammad Labib ini menyatakan bahwasanya kejahatan dunia maya ini merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat ya dengan sebuah rekayasa teknologi. Nah, kemudian ada definisi dari Organization of European Community Development. Nah, any illegal, unethical, or unauthorized behavior relating to the automatic processing of the transmission of data. Nah, dari definisi tersebut, kejahatan komputer ini termasuk segala akses ilegal atau secara tidak sah terhadap suatu transmisi data. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan suatu kejahatan. Kemudian, nah, cybercrime ini pada dasarnya adalah tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Nah, secara garis besar, cybercrime ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah kejahatan yang menggunakan teknologi sebagai fasilitas. Ini contoh dari aktivitas ini bisa terkait dengan pembajakan, kemudian pemalsuan carding ya, pencurian kartu kredit, penipuan, dan juga beberapa hal lainnya. Kemudian yang kedua, ini adalah kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. Nah, jenis ini bukan untuk memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sarana tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sasaran, sebagai korbannya. Nah, contohnya dari ini ada beberapa tindak kejahatan seperti hacking, pengaksesan ke suatu sistem secara ilegal, kemudian perusakan situs internet dan server, data, cracking, dan juga device. Ya. Kemudian tadi sudah ada beberapa jenis kejahatan ya. Nah, sekarang karakteristik dari cybercrime itu seperti apa? Nah, di sini kurang lebih ada 4 karakteristik cybercrime. Yang pertama adalah unauthorized access ya, dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan. Kemudian unauthorized alteration, perusakan data, perubahan data, mengganggu, merusak operasi komputer, dan juga mencegah atau menghambat akses pada komputer. Itu adalah beberapa karakteristik dari
cybercrime. Ya, sedangkan kualifikasi kejahatan dunia maya menurut Convention on Cybercrime 2001 di Budapest, Hongaria, terdapat kurang lebih beberapa kualifikasi. Di antaranya ada yang pertama illegal access ya. Ini mengakses sistem komputer tanpa hak. Dan ada illegal interception, sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman atau pemancaran data ya. Kemudian ada data interference, ini melakukan perusakan dengan sengaja dan tanpa hak, melakukan perubahan, penghapusan data komputer. Kemudian ada juga sistem inference, ini melakukan gangguan atau rintangan terhadap fungsinya sebuah komputer. Dan juga terdapat beberapa kualifikasi yang lain, penyalahgunaan program komputer termasuk password dan juga kode akses. Kemudian ada juga computer related fraud, ini merupakan penipuan dengan menyebabkan ya hilangnya barang atau kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer atau dengan mengganggu fungsinya komputer atau sistem komputer. Nah, ini tujuannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Berikutnya ada pemalsuan untuk pengubahan data autentik menjadi tidak autentik ya. Kemudian ada content related offense, ini lebih ke delik-delik child pornography. Dan juga ada delik-delik yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Ini adalah beberapa kualifikasi cybercrime menurut Convention on Cybercrime 2001 di Budapest, Hongaria. Nah, kemudian ini adalah beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan teknologi informasi. Dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, ya, antara lain yang pertama unauthorized access to computer system and service. Ini kejahatan yang dilakukan dengan memasuki dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah dan tanpa izin dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Kemudian ada illegal content, ini memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Kemudian ada bentuk kejahatan yang merupakan data forgery. Ini memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Nah, nanti mungkin bisa dicari juga apa itu yang maksud dengan scriptless dokumen. Kemudian ada kejahatan di mana memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan spying, ya, mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer dari pihak sasaran atau yang akan menjadi korbannya. Kemudian yang kelima, ini kejahatan dengan membuat sebuah gangguan atau perusakan bahkan penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Ini adalah beberapa bentuk kejahatan yang berbasis utama komputer dan jaringan teknologi informasi. Lainnya ada offense against intellectual property, ini kejahatan atas hak kekayaan intelektual. Kemudian dan juga ada kejahatan yang ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia, misalnya pencurian email dan lain-lainnya terkait dengan privacy. Ya, selain kejahatan di atas tadi, sebetulnya masih banyak jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori cybercrime seperti berikut ini. Ada cyber terrorism. Ini merupakan penyerangan elektronik melalui komputer jaringan. Dan juga ada cyber pornografi. Ini lebih ke penyebarluasan materi-materi pornografi. Ada cyber harassment, ini pelecehan seksual melalui harassment ya, email, website, dan chatting mungkin. Dan juga ada cyber stalking, ini melalui penggunaan program komputer dan internet.
Kemudian ada hacking, ini dengan menggunakan kemampuan programming dengan maksud yang bertentangan dengan hukum. Kemudian ada carding, seperti disebutkan sebelumnya, ini merupakan bentuk pencurian kartu kredit ya. Nah, carding ini muncul ketika seorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum. Nah, dengan memperhatikan jenis-jenis kejahatan sebagaimana ditemukan di atas, dapat digambarkan bahwasanya cybercrime memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama ada non-violence, tanpa kekerasan, kemudian sedikit melibatkan kontak fisik, menggunakan peralatan dan teknologi, dan juga memanfaatkan jaringan telematika global. Nah, apabila memperhatikan ciri ketiga dan keempat, yaitu menggunakan peralatan dan teknologi serta memanfaatkan jaringan telematika global, terlihat jelas bahwasanya cybercrime ini memiliki karakteristik dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, serta berdampak ke mana saja dan tidak mengenal batas wilayah atau borderless. Ya, ya, dengan memperhatikan jenis kejahatan sebagaimana sebelumnya, maka kali ini kita membahas tentang keamanan komputer nih. Tadi kita berbicara mengenai kejahatannya, sekarang kita berbicara mengenai bagaimana cara mengamankan komputernya. Nah, salah satu definisi dari keamanan komputer ya, menurut Howard, keamanan komputer ini adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan menurut Goldman, pada bukunya di Computer Security, keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Ini beberapa definisi dari keamanan komputer. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa kita perlu untuk mengamankan sistem komputer? Jawabannya adalah yang pertama, tentu saja untuk menghindari resiko penyusupan, kemudian mengurangi resiko ancaman dan juga melindungi sistem dari kerentanan. Nah, itu adalah menjadi alasan mengapa kita perlu untuk mengamankan sistem komputer. Dan ya, sampai di sini kita sudah membahas tentang definisi dari cybercrime, kemudian mengapa tadi ada beberapa faktor kejahatan komputer, mulai dari jenis-jenis cybercrime, karakteristik sampai dengan bentuk-bentuk kejahatannya. Dan semoga semuanya dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami. Dan jika ada hal yang mungkin ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom forum diskusi yang sudah disediakan. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Salam.